Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab hadis. Semoga pengajian ini dapat mengantarkan kita pada pengamalan agama dengan baik dan dapat kita hidupkan dalam keadaan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita masuki hadis ke 1068 mengenai bab fadli sholatil jamaah. Bab mengenai keutamaan sholat berjamaah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala menginformasikan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jama'atin, sholatnya seorang dalam keadaan berjamaah, tudha'afu ala sholatihi, dilipat gandakan pahalanya atas sholatnya fi baiti, di rumahnya, wa fi suqi, dan di pasarnya, khamsan wa ishrina bi'fan, dengan 25 kali lipat. Pada zaman sekarang ini salah satu keutamaan sholat berjamaah 2 kali 5 lipat dibandingkan dengan sholat di rumah atau di pasar. Ada orang kan sholatnya di pasar karena menjaga toko. Berjamaah di masjid mendapat 25 kali. Di hadis yang dulu 27 kali. Derajat kalau ini 25 kali lipat gandanya 25. Ini luar biasa, tinggi sekali. Ya. Anda sholat 25 rakaat, ya, 150 rakaat, ya, di rumah sama dengan 2 rakaat di masjid. Wadzalika, demikianlah, annahu, sungguhnya dia, idza tawaddu'a, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan menyempurnakan wudunya. Di wudunya enggak asal-asalan, disempurnakan betul. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari masjid, la yuhrijuhu illa shalah, tidak mendorong dia keluar dari rumah itu kecuali untuk melaksanakan sholat. Maka lam yahdu khutbatan, tidaklah terjadi perjalanan satu langkah, illa rufi'at, kecuali diangkat baginya biha darajatan. Setiap langkah kita diangkat satu derajat kedudukan kita. Ya. Bukan cuma itu, wa khuttat anhu biha khati'atan, dan dihapuskan dengan langkah itu, setiap langkahnya khati'atun, satu kesalahan atau dosa. Satu langkah diangkat derajatnya, sekaligus dosanya dihapus. Langkah kedua begitu, ketiga terus. Jadi kalau kita banyak dosa, sering jalan ke masjid, terkikis. Sebaliknya kebaikannya semakin banyak.
Fa idza shalla, apabila seorang melaksanakan sholat, tanzilul malaikatu tusalli alaihi, turun malaikat menyampaikan selamat atau doa atasnya. Madama fi musallahu, selama orang itu berada di musola atau masjidnya. Malaikat terus menerus berdoa untuk kita pada saat kita sholat di masjid atau di musola berjamaah. Jadi para jamaah sekalian, di sini kita melihat bahwa hikmah dari para sholat berjamaah itu tinggi sekali. Sampai malaikat terus-menerus berdoa untuk kita selama kita di masjid atau di musola. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi para jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa memahami dengan mudah bahwa sholat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan kali 25. Langkahnya ke masjid diangkat 1 derajat setiap langkah ya, dan dihilangkan 1 kesalahan. Langkah kedua, derajatnya ditingkatkan lagi, kesalahannya dibuang lagi, terus sampai ke masjid. Waktu di masjid kita sholat dan wirid, zikir dan sebagainya didoakan oleh para malaikat. Sampai kita meninggalkan musola atau masjid kita. Nah, kalau kita melihat ini Pak, Masya Allah, rugi kalau nggak bisa, kecuali ada halangannya. Cuma kan kita jarang ngaji, ya kan? Jadi nggak tahu. Kalau kita ngaji seperti ini, hadis oke. Ya, ajak teman-teman, ayo muslim. Hadis yang 1069. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah juga. Qala berkata, atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki, a'ma, tunanetra, nggak bisa melihat. Ya kalau bahasa kasarnya buta, ya, laki-laki yang buta. Kalau kita bahasa halusnya tunanetra. Faqala, nah, pria tunanetra ini menyampaikan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, laisa li qaidun. Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku, yakhuduni, yang dia menuntunku ilal masjid, ke masjid. Saya ini orang buta Rasulullah. Saya tidak punya orang yang menuntun untuk datang ke masjid. Fasalah, maka orang itu bertanya, bukan bertanya, meminta ya, meminta pada Rasulullah SAW ayyurakhisa, untuk memberi keringanan kepadanya. Lahu bagi laki-laki yang tunanetra itu, wa yusalli fi baiti, maka dia sholat di rumahnya saja. Karena buta, nggak ada yang nuntun, dia minta Rasulullah keringanan supaya dia bisa sholat di rumah saja. Orang khaslahu, lalu Nabi memberi keringanan kepada orang itu. Falamma walla, ketika orang itu pergi, ya, baru pergi berapa langkah, dipanggil lagi oleh Nabi. Panggil lagi, sini. Ditanya oleh Nabi, hal tasma'un nida bis sholat, apakah kamu mendengar azan untuk sholat? Kamu dengar azan enggak, Nabi? Qala na'am, iya dengar. Dengar karena kan pendengarannya normal. Yang kan normal kan matanya, ya. Qala fajib, kalau gitu hadirilah undangan itu, maksudnya tempat jamaah.
diundang, ya harus dipenuhi. Wajib penuhilah barang itu. Maksudnya Nabi menyatakan orang itu meskipun dia buta diperintahkan sholat bersama. Coba ya, kita yang matanya awas begini males. Orang buta aja Nabi katakan minta keringanan. Nabi ya tetap suruh masjid. Bagaimana kita yang sehat, matanya awas, ya, telinganya tajam, ya, kondisinya prima, sehat, kok nggak ke masjid gitu loh, ya, pertanyaannya. Maaf Bapak Ibu kecuali berhalangan, ya, lain. Katakan, wajib, maka tunaikanlah panggilan itu, panggilan azan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, siapa ini laki-laki yang buta ini, yang tunanetra ini? Ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dialah yang melaksanakan azan pertama kali sebelum subuh. Jadi orang di sini tahu Pak, oh azannya Abdullah berarti belum subuh nih, sekitar jam 3. Membangunkan orang kalau yang puasa untuk sahur, kalau enggak untuk sholatul lail. Kalau azannya Bilal berarti subuh. Nah, itu cara Nabi mengatur ya. Orang semua kalau azannya Ummi Maktum berarti belum subuh. Kalau azannya Bilal berarti subuh. Itu cara Nabi mengatur. Luar biasa. Praktis. Ini pertama kali saya ke Mekah juga begitu Pak. Buru-buru udah azannya ke masjid ya. Kok ini enggak kamat-kamat? Ya itu azan pertama ya. Azan kedua nanti kalau sudah masuk waktu maghrib. Abdullah bin Maktum ini azan yang pertama. Untuk apa? Untuk membangunkan orang melaksanakan sholatul lail dan bagi mereka yang puasa untuk sahur. Hadis yang ke-1070. Wa Abdullah, dan dari Abdullah ila Amr bin Qais, Abdullah Amr bin Qais al-ma'ruf bi ibni Ummi Maktum al-muazzin radhiyallahu anhu, yaitu muazzin dari Rasulullah, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ya, ini Maktum lagi ya, muazzin Nabi tadi, muazzin pertama ya. Qala, dia menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, innal madinata katsirul hawami. Sehingga kota Madinah ini banyak sekali binatang melata. Ular, berapa banyak ya Madinah. Zaman segitu ya, banyak binatang melata yang membahayakan. Kalau jengking, wasibai, dan binatang buas. Waktu itu padang pasir binatang buas masih banyak Pak. Ada singa, padang pasir, ada apa namanya itu, serigala ya. Banyak binatang buas. Kalau Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, dan Nabi, tasma'u hayya 'ala shalah. Kamu mendengar nggak kalimat hayya 'ala shalah? Mari salat. Hayya itu mari. Hayya, mari. 'Ala shalah, kepada sholat. Maksudnya ajaran untuk sholat.
Hayya naqra'ul Qur'an. Mari kita baca Quran. Hayya nashrubul qahwa. Mari kita minum kopi. Ya, hayya. Hayya. Biasa orang Arab. Hayya nashrub ya akhi. Hashrab. Hayya nashrub ya waladi. Ya. Hayya. Apakah kamu dengar? Hayya 'alas salat Nabi. Kemudian hayya 'alal falah. Mari mencapai menuju kepada kemenangan. Hayyalah. Kalau gitu datanglah. Hayyalah. Hayya. Dua-duanya. Supaya dapat ya melaksanakan sholat dan dapat kebahagiaan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, bersama sekalian. Jadi ini Pak. Ya. Kuat sekali perintahnya itu, ya. Tadi di alasannya nggak bisa lihat kan? Nabi tetap nggak ada yang bingung Rasulullah, nggak ada yang nuntun Rasulullah. Udah pokoknya kalau kamu dengar azan kata Nabi, wajib. Yang kedua beliau alasan lagi banyak binatang melata, ada ular, ada kalajengking, ya, ada binatang apa itu yang berjalan, lulu apa ya, banyak lulu apa. Kemudian binatang buas. Nabi dengar nggak kamu hayya 'alas shalah? Kalau falah, dengar ya udah. Hayyalah, ayo. Datangi masjid. Jadi kuat sekali Bapak ya, kuat sekali. Ba'an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah hadis ke-1071 radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku berada pada kekuasaannya, biyadihi kekuasaannya, biyadihi pada kekuasaannya. Laqad hamamtu, aku telah berangan-angan katanya, an amuru bi khatobin fayuhtatu, perintahkan tukang kayu, tukang orang mencari kayu gitu kan. Ya, dulu kan ada orang mencari kayu di hutan-hutan jual gitu. Tapi akan saya kumpulkan orang yang suka mencari kayu, maka dia kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Kayu bakar ya. Khatub itu kayu bakar ya, khatub. Misalnya antum wa ma ta'buduna min dunillahi khatub jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah penghuni khatub, bahan bakar api neraka. Khatub, bahan bakar, kayu bakar. Summa amuru bis shalah, kemudian aku perintahkan orang melaksanakan sholat. Wa yu'dzana lahu, maka diazankanlah ajakan sholat itu. Summa amara rajulan, kemudian aku perintahkan seorang. Wa yu'umman nasa, ya, untuk menemui manusia lain. Summa ukhalifu ila rijalin, ya, kemudian orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah, fahriqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Hampir di sini penggunaan kalimatnya adalah hamamtu. Hamma itu berangan-angan. Alhammu ya, berangan-angan. Ada al-khatir, detik hati.
ada al-hammu, angan-angan, ada al-azmu, rencana yang sudah kuat, ada an-niyat, niat. Tingkatan-tingkatan. Saya ulangi, al-khatir, detik hati, al-jazis, detik hati yang sudah mulai ada rangsangan. Kemudian yang ketiga adalah hadisun nafs. Yang keempat adalah al-hammu. Yang kelima al-azmu. Yang keenam an-niyat. Itu tingkatannya itu. Niat itu tingkatan keenam itu, ya. Nah, jadi ini memberikan sugesti pada kita betapa kerasnya perintah melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun sholat sunnah muakkad, tapi ditegaskan di sini, jangan ditinggalkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi digambarkan pada jenazah kata Nabi, saya akan kumpulkan tukang kayu bakar, suruh bawa kayu, tumpuk yang baik. Saya perintahkan seorang menyampaikan azan untuk sholat, ya. Kalau sudah disampaikan azan untuk sholat, dan satu orang untuk datang ke rumah-rumah orang yang tidak sholat jamaah, kata Nabi, dibakar rumahnya, dikeras. Ya. Maka sebaiknya kita berjamaah. Hadis 1072. Wa Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan, ya. Siapa yang ingin jumpa dengan Allah Ta'ala di hari kemudian, ya, fal yukhafid ala haula as-shalawat, hendaklah dia memelihara salat-salat itu, haytu yunadi bihinna, ya, ketika diundang untuk salat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan pada nabimu sallallahu alaihi wasallam sunnah al-huda, jalan-jalan menuju petunjuk. Sunnah, jawabannya sunan. Ulama sunan. Ini jalan-jalan. Berapa jalan ya? Kalau jalan-jalan kira-kira lain. Jalan-jalan banyak. Beberapa jalan. Enaknya kalau macam. Jadi jalan-jalan menuju petunjuk, hal-hal yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat berjamaah itu bagian dari jalan-jalan petunjuk tadi. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, sekiranya kamu salatnya di rumahmu, kami sholli hada mutahallif, seperti sholatnya orang yang memisahkan diri, fi baitihi la taraktum sunnat nabiyikum,
berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi. Sholat berjamaah itu adalah merupakan sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Ya. Kemudian tegaskan, wa innahunna, sholat berjamaah itu adalah jalan-jalan menuju petunjuk. Walau annakum sholaitum fi buyutikum, kalau kamu sholat di rumahmu, dalam arti tidak jamaah ke masjid, ya, maka tegaskan la taraktum sunnat nabiyyikum. Berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi. Walau taraktum sunnat nabiyyikum, dan sekiranya kamu meninggalkan sunnah nabimu, la dalaltum, pasti kamu termasuk orang yang sesat. Dolal, la dalaltum. Pasti termasuk kamu orang yang sesat. Walaqad ra'aytuna, dan sungguh kami telah melihatnya. Wa ma yatakhallafu anhu, dan tidaklah mengingkari perintah untuk melaksanakan sholat jamaah itu illa munafiqun, kecuali orang munafik. Ma'lumun nifaqi, yang sudah dikenal kemunafikannya, sudah masyhur kemunafikannya. Jadi kalau ya kita tidak mengindahkan perintah berjamaah, digambarkan orang-orang yang mengingkari perintah Nabi. Ya, mengingkari perintah Nabi, bagaimana kita berarti? Kamu telah la taraktum sunnat nabiyyikum. Berarti kita telah meninggalkan sunnah Nabi kita. Wala taraktum sunnat nabiyyikum, jika kalian tinggalkan sunnah nabimu, la dalaltum, pasti kamu menjadi sesat. Kalau kita meninggalkan sunnah nabi kita, maka kita menjadi sesat. Ya, jelaskan. Sudah bisa terlihat katanya beliau ini, bahwa orang-orang yang menentang, tidak mentaati perintah sholat berjamaah itu adalah munafiqun, orang munafik yang ma'lumun nifaq. Kemunafikannya sudah jelas, sudah maklum. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi. Di masa Nabi dan para sahabatnya telah didatangkan seorang laki-laki yuhadi bain rajulaini, yang dipapah oleh dua orang. Ya, orang muslim jamaah itu karena dia nggak bisa jalan sampai di dua orang yang memandu dia. Coba lihat. Dipandu oleh dua orang, dipapah gitu, masuk ke saf. Hatta yuqama fi shaffi, sehingga diberdirikan orang itu masuk ke dalam saf. Jadi begitu pentingnya sholat berjamaah. Sampai orang nggak bisa jalan, dibantu temannya dua orang. Ya, kakinya diseret, bayangkan Bapak, taruh di. Termasuk Rasulullah waktu di akhir hayatnya. Akhir hayat Rasulullah, waktu subuh, menjelang subuh itu, ada suara tangis, saling saut menyahut, tangisan itu, ya, membuat hati sedih semua. Nah, suara tangisan itu terdengar oleh Nabi, karena kan Nabi dengan masjid kan dekat. Kalau sekarang sering dengan masjid itu. Nabi tanya pada Aisyah, itu suara apa? Seperti itu banyak yang menangis. Oh iya Rasulullah, para sahabat ketika melihat mihrabmu kosong, dan Nabi itu sakit, mereka sedih sekali.
Pertama kali Abu Bakar yang menangis, diikuti yang lain nangis. Nabi kalau itu baik, saya sekarang sudah agak mendingan, sudah agak sehat. Tolong bawa saya ke masjid. Panggil 2 orang untuk memandu Nabi. Siapa? Sayyidina Ali sebelah kanan. Sini Pak. Yang sebelah sini Ibnu Abbas. Bawa Nabi, kakinya diseret. Ini sholat terakhir beliau dengan jamaah. Dan beliau jadi imam sambil duduk. Jadi Abu Bakar menjadi imam. Di depan dia Nabi datang, dia mundur. Kata Nabi terus suruh terus jadi imam Abu Bakar. Tak mundur. Nabi jadi itu sholat terakhir. Subuh. Waktu Nabi tanya Abu Bakar, kenapa kok kamu suruh terus jadi imam kok malah mundur? Kata Abu Bakar, tidak layak anak Abi Quhafah, ayahnya Abi Quhafah. Tidak layak anak Abi Quhafah sholat di depan Rasulullah. Ya, itu tawadhu'nya beliau. Orang yang memahami nggak paham sih Pak, suruh terus aja. Kalau Nabi suruh terus kok, nah itu nggak paham dia. Ya, tetap dia mundur. Seperti ada al-amri tahdid, perintah untuk ancaman itu ada. Ada seorang anak makan itu ya bolu ditoples terus ayah jengkel makan tuh semua ya makan tuh semua. Nah anak yang nggak paham dihabisin, yang paham berhenti ya, nah gitu. Itu namanya al-amr bil tahdid. Ya, kemudian beliau meninggalnya itu jam 11 pagi menjelang zuhur. Ya. Jadi lihat teman-teman sekalian, sampai beliau nggak bisa jalan, datang ke masjid. Itu contoh dari itu. Jam berapa isanya sekarang? 7? Oh, masih ada. Ya, masih ada waktu 9 menit kira-kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi para jemaah sekalian inilah ya. Kalau kita perhatikan ini Pak. Kata Nabi, kalau kamu mengetahui apa hikmah yang bisa diperoleh dari sholat berjamaah, kata Nabi, kamu pasti datangi sholat jamaah. Walau habwan, meskipun sambil ngesok. Kalau bahasa kita merangkak, bukan merangkak. Kalau merangkak itu ngesot. Sambil ngesot. Karena nggak bisa jalan Pak, tapi ngesot. Jadi saking besarnya hikmah dari sholat berjamaah. Ya Pak, Waalaikumsalam. Gimana? Ya. Ya, kalau nggak berjamaah di masjid, jamaah di rumah lumayan. Hah? Sama musola. Itu kan pokoknya berjamaah dengan orang umum ya. Di musola juga sama. Jadi kan ada fi musola ya. Boleh. Jadi itu diarahkan supaya berjamaah. Hikmahnya besar sekali Pak dalam berjamaah itu. Iya, 20 derajat, kalau ini 25 kali lipat. Ya, lebih tinggi ini ya. Kalau 100 derajat naik 27 kan 27 derajat. Kalau ini mas 25 kali lipat.
jadi inilah yang kita lihat dari hadis ini. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu, ya, kita harus memasyarakatkan ini teman-teman kita supaya mereka juga dapat informasi tentang ya bimbingan Nabi itu. Wajib Pak kita menurut kemampuan kita dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, dengan salat berjamaah kita di situ ada disiplin Pak. Ya, disiplin. Gak bisa enaknya berjamaah itu. Nanti share bandul suratnya gak bisa. Waktunya ada itu disiplin. Itu mendidik orang supaya disiplin. Yang kedua ada manajemen, bagian tugas, ya kan? Pertama kali yang pimpin itu muazin, ya, muazin pimpin. Sampai iqamat masih dia. Begitu jadi imam, ganti orang imam yang pegang peran. Imam ruku, yang lain ruku enggak? Imam sujud, itu kepemimpinan. Artinya rakyat harus taat pada pemimpin. Siapapun pemimpinnya, kalau kita jadi pemimpin kita harus taati, meskipun dia anak kita sendiri. Setelah kita surat, imamnya anak kita, apa kita nggak nurut? Tetap. Anak kita sujud kan jadi imamnya kita sujud ruku. Jangan begitu anak kita jadi imam ruku kita berdiri. Kenapa Pak? Habis imamnya anak saya? Enggak, tetap. Jadi kepemimpinan begitu Pak, harus taat. Nah, harus taat. Kalau enggak repot bermasalah hati. Ya, harus ada pemimpin. Kemarin saya jelaskan di hari Jumat subuh ya, mengenai pemimpin itu harus ada. Nah, bagaimana kalau pemimpinnya itu memerintahkan nggak baik? Itu yang kita harus tolak. Ya. Atau pemimpinnya itu nggak lagi mengikuti rel yang benar, ya itu ada mekanisme untuk menurunkan pemimpin. Nggak seenaknya kita. Atau kita mencaci maki itu kan nggak bagus Pak, jangan. Siapa sih orang yang sempurna? Orang yang mencaci maki pemimpin itu kalau dia jadi pemimpin bisa sempurna nggak? Ya. Jadi itu dalam Islam itu begitu aturannya. Ada kalau pemimpin nggak baik ada mekanisme untuk menurunkan dia. Bukan masing-masing mencaci maki. Ya, hindari. Ya, pada sama sekalian. Jadi itu nanti kalau kita lihat hadis-hadis tentang taat pada pemimpin itu banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita diperintahkan nggak baik, baru kita jangan. Apalagi itu orang tua kita perintah kita nggak baik, kita nggak boleh ikuti. Ya. Wa in jahadaka tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tuti'huma. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Itu Quran. Ada kata kedua orang temu memaksa kamu untuk melakukan hal yang tidak baik, dan kamu ikuti. Tapi tetap kamu gauli orang tuamu dengan baik dari Islam. Jangan karena dia perintah nggak baik, kalau kita musuh dia enggak, tetap ma'ruf, ya, berbuat baik pada orang tua tetap. Meskipun kita tidak melaksanakan perintah yang nggak baiknya, perintah yang lain kita terima. Itu pada mas sekalian. Ada lagi? Ya, Ismail silakan. Ya. Ya. Betul. Sabilillah juga. Ini kan tadi kan sunanul huda. Ya. Jalan-jalan sabilillah tidak. Sunanullah. Allah katakan dalam Al-Qur'an. Qul hadhihi sabili fattabi'u wa la tattabi'us subula. Ini kalimatnya ya. Ini adalah jalanku. Ikuti dia.
Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain. Jadi berarti jalan Allah juga kan, sabilillah. Termasuk sabilillah. Belajar, sholat berjamaah. Kita berusaha berdagang dan lain dengan niat untuk menghidupi keluarga kita supaya dia bisa beribadah pada Allah, masuk. Sabilillah. Luas sekali sabilillah itu. Ya, sangat luas. Jadi bukan perang itu bagian kecil aja. Ya. Perang malah saya belum pernah perang, Pak. Ada pernah perang nggak Bapak? Nggak pernah. Tapi memerangi hawa nafsu setiap detik. Nah itu yang berat. Perang memerangi hawa nafsu berat. Nggak bisa kita lengah Pak setiap saat. Ya, nah, jadi itu makanya jihad itu luas sekali dalam Islam. Yang paling berat kata Nabi, paling afdalul jihad man jahada nafsahu. Jihad yang paling utama adalah orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri. Nafsahu, hawa nafsunya sendiri. Jika demikian, ada lagi? Ya, jadi kesimpulan dari pengajian kita para jamaah sekalian, kita diarahkan untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman dan saudara kita supaya mereka kita ajak. Banyak orang yang ingin ke masjid Pak, nggak berani, banyak. Ya kita ajak. Ya. Banyak tuh dikira kalau ke masjid katanya saya nggak punya sumbangan, nggak bisa nyumbang, nggak perlu. Ya ke masjid nggak nyumbang, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya malah dikasih, ya dikasih apa itu Jumat berkah Pak. Di akhirat orang ini nutut Pak ke ulama tadi. Apa nuntutnya? Dia kok tidak diajak untuk ibadah. Kata ulama itu, loh saya kan, kamu kan minta saya kasih. Orang yang 1.000 saya kasih 50.000, iya. Tapi kok tidak diajak ibadah? Masalah. Ya, nah, jadi bagaimana cara kita menyampaikan ini kepada teman-teman anggota kita, saudara kita secara baik menyampaikannya sehingga mereka. Kalau masjid itu jamaahnya banyak Pak, hidup itu, ya. Dan banyak hikmah nanti di situ. Kita saling bersilaturahim, merajut silaturahim, ya kan? Kemudian ada yang sakit kita tahu, oh berarti dia nggak datang nih, kemana dia tidak datangi kan itu. Nah kalau nggak pernah ketemu di masjid, dia sakit atau enggak kita nggak tahu kan. Nah, kalau kita sering ketemu kan, biasa orang ini ada sekarang beberapa kali nggak ada ini, kita coba lihat perubahannya gitu. Banyak hikmahnya. Terutama tadi kepemimpinan, Pak ya, kepemimpinan. Itu manajemen pemimpin itu di dalam ibadah berjamaah sangat tinggi. Baik, waktunya kita anggap cukup. Ya, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Kita akhiri membaca hamdalah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam fi hubbi sayyid